Hello everyone, my name is Eliondari, but you can call me LNPM 22231007. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Adapun pengertian lingkungan perusahaan yaitu lebih merujuk kepada faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasional dan keputusan dalam organisasi. Ada dua macam nih, yaitu lingkungan eksternal ya adalah faktor-faktor seperti pasar, pesaing, teknologi, regulasi, dan kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, lingkungan internal, termasuk struktur organisasi, sistem manajemen, kebijakan, dan budaya perusahaan. Next, adapun budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah nilai-nilai, norma, keyakinan, dan praktik dalam sebuah organisasi yang membentuk karyawan, cara karyawan bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Adapun komponen budaya perusahaan, yaitu nilai intinya memiliki prinsip dasar yang diterima oleh sebuah anggota organisasi. Itu jauh lebih penting, ada yang lebih penting juga, norma. Norma itu sangat penting dalam perusahaan karena aturan tidak tertulis yang membimbing perilaku karyawan. Yang ketiga itu simbol, yang dimaksud simbol itu adalah identitas perusahaan, bahwa perusahaan itu memiliki identitas biar orang tuh tahu. Selanjutnya cerita dan tradisi, maksudnya itu mengingatkan karyawan pada sejarah dan pencapaian perusahaan. Next, adapun kunci dalam lingkungan perusahaan nih, yaitu struktur organisasi. Maksudnya itu apakah perusahaan memiliki struktur hierarkis yang kaku atau lebih datar dan fleksibel. Yang kedua, struktur yang fleksibel biasanya lebih mendorong ke aktivitas dan kreativitas dan kolaborasi. Yang kedua itu sistem dan proses. Prosedur dan teknologi yang digunakan perusahaan mempengaruhi efisiensi dan kinerja. Yang kedua itu proses yang efisiensi mendukung operasional yang lebih lancar. Yang ketiga adalah lingkungan fisik nih. Maksudnya itu desain ruangan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan dan kolaborasi. Yang kedua itu contoh ruangan terbuka versi ruangan privat. Next, cara membangun lingkungan dan budaya perusahaan yang positif ini jauh lebih penting ya teman-teman, karena yang pertama itu komunikasi yang terbuka, menumbuhkan budaya transparansi dan komunikasi dua arah atau manajemen dan karyawan. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan, maksudnya itu menyediakan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan membangun pemahaman tentang budaya perusahaan. Yang ketiga itu ada keterlibatan karyawan, maksudnya itu lebih ke dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka ruang untuk berinovasi. Selanjutnya adapun tantangan dalam membangun budaya perusahaan nih, yaitu perubahan dan adaptasi. Maksudnya itu mengubah budaya perusahaan yang sudah mapan bisa menjadi tantangan besar, terutama jika ada perbedaan eh, antar manajemen dan karyawan. Selanjutnya itu adapun kepemimpinan yang konsisten. Untuk membangun budaya yang kuat, kepemimpinan itu harus memiliki konsisten dalam menegakkan nilai-nilai dan norma-norma perusahaan. Selanjutnya itu menjaga budaya di tengah pertumbuhan. Maksudnya perusahaan yang tumbuh cepat seiring kali kesulitan untuk mempertahankan budaya inti mereka saat berhadapan dengan peningkatan jumlah karyawan. Selanjutnya, adapun kesimpulan nih. Lingkungan dan budaya perusahaan saling berkaitan, maksudnya itu lingkungan kerja yang harus memiliki baik mendukung budaya yang produktif dan budaya perusahaan yang sehat meningkatkan performa keseluruhan. Pentingnya nilai dan norma dalam budaya perusahaan itu harus memiliki nilai dan norma yang jelas karena bisa
ciptakan kesatuan dan arah dalam organisasi, membangun budaya yang efektif, positif, membutuhkan komitmen. Maksudnya itu pemimpin itu yang konsisten dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan adalah kunci sukses.